Dipersilahkan Saudara Promovendus untuk menempatkan diri di mimbar. Kepada Saudara Promovendus, apakah Saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk diuji? Sehat, Prof, dan siap untuk diuji. Baik, dipersilakan Saudara Promovendus berdoa menurut keyakinan Saudara. Baik, dipersilakan Saudara Promovendus untuk memaparkan hasil penelitian disertasi ini dan kami berikan waktu 20 menit dari sekarang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Tim Penguji beserta anggota Dewan Penguji yang berbahagia, serta singkatnya para hadirin, Ibu Bapak yang telah bersedia hadir pada forum yang terhormat ini. Izinkan saya selaku Promovendus membawakan presentasi di bawah judul Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Eksekusi Fidusia atas parate eksekusi pada balai lelang swasta yang berimplikasi pidana. Dengan susunan promotor terbaca, Adapun kerangka presentasi yang Promovendus sajikan ini terdiri dari latar belakang, kemudian rumusan masalah, kebaharuan penelitian atau novelty, kemudian kerangka berpikir, metode penelitian, hasil penelitian yaitu berupa solusi dari rumusan masalah 1 dan 2, simpulan, saran, serta rekomendasi. Dengan disertasi yang Promovendus tulis sejumlah 444 halaman. Adapun latar belakang terbagi atas 2 hal isu penting dalam rumusan masalah, yakni yang pertama, latar belakangnya adalah esensi regulasi teknis tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan di tingkat yang lebih tinggi atau setingkat yang diatur oleh instansi terkait. Masalah lain muncul karena inti dari undang-undang lelang, baik itu vendor rahman maupun berbagai peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan selaku Menteri yang berwenang tidak mampu mengatur tentang hak mengikat penjualan lelang sebagai suatu perjanjian sebagaimana mengikat orang terhadap undang-undang. Ketidakmampuan regulasi mengakomodir perlindungan hukum terhadap pemenang lelang tentu menjadi presiden buruk. Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa hukum yang baik harus mengandung keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Terlepas dari kenyataan bahwa unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, penggunaan vendor rahman yang terdiri dari 49 pasal landasan hukum dan pelaksanaan lelang juga nyatanya tidak sesuai dengan keadaan masyarakat, di mana 27 pasal yang masih berlaku, 13 dinyatakan tidak efektif dan 9 lainnya telah dibatalkan. Masalah lain dalam proses lelang muncul karena adanya interpretasi awal bahwa lelang sama dengan jual beli. Artinya lelang mempunyai suatu perjanjian yang tunduk pada ketentuan berita acara lelang. Kondisi risalah lelang ditentukan secara sepihak oleh kantor lelang yang memiliki posisi bargaining position yang lebih kuat, dan pembeli lelang tidak memiliki kemungkinan untuk mengubah klausula risalah lelang, sehingga risalah lelang merupakan kesepakatan baku atau standar kontrak berita acara. Kondisi yang dikeluarkan oleh kantor lelang tidak menggantikan hak pembeli lelang. Selanjutnya, bila mengacu kepada pasal 35, vendor rahman juga menyatakan bahwa catatan lelang sama dengan pemenang lelang. Berangkat dari latar belakang tersebut, Promovendus menyajikan 2 rumusan masalah. Yang pertama, mengapa pemenang lelang eksekusi jaminan fidusia atas parate eksekusi belum memberikan perlindungan hukum? Kemudian yang kedua, bagaimana rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap pemenang lelang eksekusi jaminan fidusia atas parate eksekusi pada balai lelang swasta. Adapun landasan teori yang digunakan oleh Promovendus di sini ada 7, diantaranya 1, teori sistem hukum, teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, teori kepemilikan titel, teori jaminan, dan teori kepercayaan serta teori solusi. Namun yang dikedepankan di sini oleh Promovendus adalah teori perlindungan.
Metode penelitian yang dilakukan di sini menggunakan social legal research atau studi lapangan dengan metode wawancara dan studi kepustakaan. Menjawab permasalahan rumusan masalah yang pertama terkait belum adanya perlindungan hukum terhadap pemenang lelang eksekusi fidusia atas parat eksekusi itu disebabkan satu, adanya ketidakjelasan atau ketidakpastian objek fidusia. Usulan perubahan vendor Rahman yang selama ini hanya dikuatkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK 06 tahun 2020 tanggal 22 Desember 2020 belum mengatur terkait barang eksekusi fidusia yang berasal dari parat eksekusi. Oleh karenanya perlu diperjelas lagi. Kemudian rancangan pedoman PMK 213/PMK 06 2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, hal ini meliputi mekanisme penyerahan secara sukarela, di mana di dalam pasal 30 ayat 2 UJF nomor 42 tahun 99 di situ ditegaskan bahwa apabila terdapat debitur melakukan penetrasi wajib menyerahkan objek tersebut kepada penerima fidusia. Kemudian lokasi penelitian yang dilakukan oleh Provendus di sini ada di berbagai tempat, yaitu di Balai Lelang JBA berlokasi di Jakarta, Balai Lelang IBIT yang berlokasi di Jakarta maupun Makassar, kemudian ada di Balai Lelang Tribik berlokasi di Jakarta dan Balai Lelang IBIT. Kemudian adapun jenis dan sumber data yang digunakan oleh Provendus yaitu ada data primer dan data sekunder. Lanjutnya untuk menjawab permasalahan yang kedua tadi terkait rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap pemenang lelang yang berimplikasi pidana bagaimana rekonstruksinya, yaitu harus dilakukan pengaturan hukum antara Undang-Undang Fidusia dan Undang-Undang Vendor Rahman dilakukan secara parsial. Fidusia atas terdapat inkonsistensi atau ketidaksinkronan pada pasal-pasalnya. Kemudian adapun kerangka berpikir yang Provendus adakan di sini yaitu pertama dengan Undang-Undang Dasar 1945 diatur di dalam pasal 28 huruf D, di situ menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan, kepastian serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum. Kemudian di breakdown ke dalam ke dalam KUH Perdata, di situ diatur di dalam pasal 315, 1139 dan selanjutnya di breakdown lagi ke Undang-Undang 7 tahun 92 tentang perbankan, turun lagi ke Undang-Undang Fidusia nomor 42 tahun 99 dan Undang-Undang nomor 4 tahun 96 tentang hak tanggungan. Kemudian di situ lagi turun ke dalam vendor Rahman. Vendor Rahman ini merupakan aturan mengenai lelang yang sudah berlaku sejak 1908 dan belum diperbarui, hanya berkuat dengan terakhir Permen-Q nomor 213/2020 yang berlaku sejak tanggal 20 Desember tahun 2020. Adapun dasolen hukum yang akan dicita-citakan di sini seharusnya sebagai fakta hukum yang diungkapkan oleh para ahli hukum dalam tataran teoritik, yaitu law in action. Kemudian dengan tadi turun dari Permen-Q itu apabila terjadi debitur one prestasi, kemudian ada dua pilihan di sini dengan cara parat eksekusi yang sebagaimana diatur di dalam pasal 20. Kemudian dari pengadilan apabila tidak ada penyerahan secara sukarela bisa mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Namun apabila ada penyerahan secara sukarela maka bisa dilakukan eksekusi di bawah tangan atau penjualan langsung, baik dengan perantaraan balai lelang atau sendiri. Kemudian ius constitutum dalam penelitian ini bersifat absolute injustice, sudah bersifat lama dan usang, sehingga perbaikan peraturan hukum sistem sampai dengan pelaksanaan melalui formulasi kebijakan yang akan datang, Provendus menawarkan gagasan baru yaitu berupa integrated auction process system. Kemudian adapun kebaharuan penelitian novelty yang diajukan di sini
terhadap ada 3 hal, yaitu fokus riset dan kajian-kajian pembaruan, di mana kebanyakan hanya berfokus pada ruang lingkup pada politik hukum Undang-Undang Jaminan Fidusia, belum ditemukan riset yang fokus tentang pengaturan terkait substansi lelang. Kemudian pelaksanaan lelang karena tertinggal dari dinamika masyarakat, pengaturan substansi lelang yang diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Dapat membenahi lembaga atau sistem serta pelaksanaan lelang dengan menitik beratkan kepada pemenang lelang adalah pembeli yang beritikat baik, oleh karenanya dilindungi oleh undang-undang. Adapun tujuan yang dapat dirumuskan dalam UU JF yang baru, yaitu perubahan apabila dilakukan secara parsial dengan vendor Rahman, yaitu dapat menghasilkan: 1. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. 2. Meningkatkan penggunaan fidusia sebagai modal usaha atau bisnis. 3. Meningkatkan kesempatan berusaha dan menjamin kepastian hukum, menjamin kepastian berusaha. Dan terakhir, mengoptimalkan nilai tambah benda-benda produktif. Adapun sebelum rekonstruksi terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia, di sini di dalam pasal 30 jelas kelemahannya adalah pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, bahwa seharusnya tidak hanya pemberi fidusia semata, melainkan juga harus termasuk penerima fidusia selaku kreditur atau pemohon lelang atas objek fidusia melalui perantaraan balai lelang, bahwa menyerahkan benda objek fidusia hanya dimaknai hanya sebatas objek fisik semata tanpa catatan perkara yang melekat pada objek fidusia yang akan diajukan lelang. Setelah dilakukan rekonstruksi, penambahan dan atau perluasan makna terhadap aturan yang dimaksud agar juga meliputi pemberi dan penerima untuk diwajibkan memberikan transparansi informasi terkait dengan catatan perkara yang ada pada objek fidusia pada saat dilakukan lelang. Selanjutnya, berangkat dari rekonstruksi terhadap pasal 30, kita juga harus merekonstruksi, yaitu tentang peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2015 mengenai tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia. Mengingat Prof. Fendus tadi mengusulkan terhadap pasal 30 Undang-Undang 42 tahun 9 tentang jaminan fidusia, maka sedianya terdapat perubahan juga terhadap peraturan pemerintah dimaksud. Kemudian setelah direkonstruksi, sedianya terdapat perubahan berupa penambahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, yaitu juklak dan juknis, di mana di situ dikedepankan transparansi informasi dan pertanggungjawaban oleh pemohon lelang, balai lelang swasta atau stakeholder terkait lainnya perihal dengan catatan perkara yang ada pada objek fidusia pada saat diajukan lelang. Kemudian di dalam Permenq nomor 213 sebagaimana diatur dalam pasal 94 ayat 10 huruf A angka 7 Permenq nomor 213/PMK.06 2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan lelang. Di situ dinyatakan bahwa surat pernyataan dari kreditur lelang yang isinya bertanggung jawab apabila terjadi gugatan pidana dan perdata, bahwa kata akan bertanggung jawab pada frasa aturan tersebut bersifat multitafsir, harus diberikan penegasan dengan mengubah kata akan menjadi wajib. Mengingat berdasarkan hasil penelitian dari Prof. Fendus diketemukan jika catatan perkara pidana yang melekat pada objek lelang sudah ada sebelum objek fidusia tersebut secara resmi didaftarkan lelang melalui perantaraan balai lelang swasta, bahwa terhadap aturan pertanggungjawaban tersebut senyatanya tidak juga dijalankan oleh balai lelang selaku perantara penjualan. Berdasarkan hasil penelitian dari Prof. Fendus terdapat fakta jika objek lelang yang bermasalah terdapat catatan perkara tetap dilakukan kepengurusan tanpa adanya bantuan dari stakeholder terkait. Kemudian setelah dilakukan rekonstruksi, penambahan dan atau perluasan makna terhadap aturan yang dimaksud agar juga meliputi pemberi dan penerima fidusia untuk diwajibkan memberikan transparansi informasi terkait dengan catatan perkara yang ada pada objek fidusia. Kesimpulan, terhadap dua rumusan masalah yang tadi sudah dipaparkan, yaitu 1. Mengapa pemenang lelang eksekusi jaminan fidusia atas parata eksekusi pada balai lelang swasta bermikasi belum mendapatkan perlindungan hukum? Di sini dikedepankan dengan adanya suatu pemberitahuan terkait terdapatnya catatan perkara yang berimplikasi pidana,
seperti adanya blokir dari pihak kepolisian dan atas laporan dari pihak ketiga tentang adanya dugaan tindak pidana seperti perampasan, penipuan, pencurian, dan pemalsuan, akan memberikan perlindungan hukum kepada pemenang lelang apabila dilakukan secara transparansi terhadap objek lelang yang di dalamnya terdapat suatu permasalahan hukum yang berimplikasi pidana. Kemudian mengapa pemenang lelang eksekusi jaminan fidusia atas para eksekusi belum mendapatkan perlindungan hukum, itu disebabkan karena tadi pengaturan hukum antara undang-undang fidusia dan vendor rehman terkait petunjuk pelaksanaan lelang belum diatur secara parsial. Terdapat inkonsistensi pembaruan hukum jaminan fidusia dan selanjutnya belum ada sanksi tegas terhadap kedua aturan tersebut di atas. Kemudian saran pembahasan tentang pembenahan ketentuan pelaksanaan lelang dengan menunjang terlaksananya, maka Prometheus mengajukan gagasan Integrated Auction Process System harus segera dilakukan sehingga kedepannya tidak akan ada lagi aturan yang saling bertentangan antara pemangku kepentingan dan diharapkan tercipta kepercayaan masyarakat bahwa sistem penyelenggaraan lelang di Indonesia memiliki jaminan keamanan hukum formal, trust and secure. Kemudian rekonstruksi Integrated Auction Process System yang telah dijelaskan di dalam penelitian ini sedianya dapat dipahami dan digunakan oleh balai lelang swasta beserta stakeholder terkait, dan bagi pemenang lelang harus adanya jaminan atas kelengkapan keamanan menyangkut legalitas formil objek lelang secara komprehensif, clean and clear, sehingga diharapkan nantinya proses pelaksanaan lelang di balai lelang swasta dapat dilaksanakan dengan baik yang bertujuan agar balai lelang mendapatkan kepercayaan dari peserta lelang. Kemudian rekomendasi yang Promovendos ajukan di sini untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan, maka disarankan kepada pemerintah dengan segenap jajarannya, DPR dan pemangku kepentingan untuk segera merumuskan revisi undang-undang terkait jaminan fidusia nomor 42 tahun 99 beserta vendor rehman nomor 1908 Statblad 056 yang berlaku mulai 1 Oktober tahun 1908 yang belum dirubah sampai saat ini, dan memasukkan aturan terkait barang hasil eksekusi fidusia yang bersumber dari parat eksekusi ke dalam undang-undang tersebut, serta mengimplementasikan serta menyusun kembali peraturan-peraturan yang dijadikan payung hukum serta perubahan-perubahan lainnya. Demikian paparan pokok-pokok pikiran dari Promovendos. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Saudara Promovendos, silahkan minum dulu. Ya, tadi saya masuk ke ruang ini, ada yang komentar. Komentarnya, Promovendos itu jasnya buatan dari mana, katanya begitu. Sambung, Bro. Sudah siap? Siap, Bro. Baik. Selanjutnya sesi tanya jawab, masukan dan atau sanggahan dari Dewan Penguji. Perlu saya sampaikan bahwa masing-masing penguji diberi waktu untuk bertanya, menyampaikan sanggahan atau masukan selama 5 menit termasuk jawabannya. Kecuali penguji eksternal karena dari jauh, maka kami beri waktu lebih dari itu. Ya. Untuk mengawali ujian, saya persilahkan Bapak Dr. Haji Amirianto, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Magister Hukum, untuk menjadi penanya yang pertama. Silakan. Terima kasih. Tim penguji Profesor Jamal Wibowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua Tim Penguji Bapak Profesor Jamal Wibowo, Sekretaris Ibu Igusti Ayu Ketut Rahmi, para anggota tim penguji antara lain Bapak Pujiono, kemudian
Bapak Dr. Muhammad Rustamaji, Ibu Anjar Sri Cipto Rukmini, Bapak Dr. Yudo Taruno Mulyanto, dan Ibu Profesor Dr. Tiwi Ningsih yang berbahagia, dan juga Prof. Umdus Saudara Andi Khairul Sofyan. Terima kasih atas waktu dan saya, Pak. Berikutnya juga saya mohon maaf tidak bisa hadir secara luring karena mungkin ada tugas yang lain dan juga mungkin waktu yang harus saya bagi, jadi sekali lagi mohon maaf tidak bisa hadir dan bisa mengikuti secara daring. Saudara Andi Khairul, Provendus, bahwa judul disertasi saudara rekonstruksi perlindungan hukum terhadap pemenang lelang eksekusi fidusia atas parenta eksekusi pada balai lelang swasta yang berimplikasi pidana. Di sini berbicara rekonstruksi, apabila kita membaca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia keluaran Kementerian Pendidikan Kebudayaan bahwa dari kata konstruksi yang berarti membangun kemudian menjadi rekonstruksi adalah pengembalian seperti semula atau penyusunan penggambaran kembali. Berbicara masa semula artinya sebelumnya sudah ada yang bagus, kemudian ada suatu pelaksanaan yang tidak sesuai dengan harapan semula. Nah, bicara masalah semula saya kira sudah diatur dalam satu regulasi. Tentu saja regulasinya sudah bagus, tetapi tadi saudara menjelaskan bahwa regulasi yang mengatur masalah lelang ini sudah pada umumnya sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu adanya suatu penyusunan kembali, penyusunan yang baru yang sesuai dengan kondisi sehingga bisa memberikan perlindungan hukum terhadap pemenang lelang yang beretikat baik. Nah, di sini yang ditanyakan sebenarnya permasalahan masalah lelang ini apakah tadi jelaskan secara regulasi sudah terjadi satu permasalahan, ya antara lain kalau nggak salah 26 pasal bermasalah dan 9 pasal dibatalkan. Kemudian juga apakah secara implementasi atau pelaksanaan juga ada suatu masalah. Nah, saya tidak bisa membayangkan apabila aturannya sudah bermasalah kemudian tentu saja pelaksanaannya bermasalah. Hanya sebenarnya sebelum ada terjadi permasalahan terkait dengan regulasi maupun implementasi ini, sebenarnya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemenang lelang ini seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian ada suatu permasalahan tersebut rekonstruksi secara konkretnya seperti apa? Ya, artinya benar bahwa di sini menyarankan kepada pemerintah dengan DPR untuk membuat satu aturan yang lebih baik, tetapi isi-isinya itu paling enggak prioritasnya itu yang seperti apa itu, sehingga tidak bias atau mungkin ada suatu hal yang sudah lebih konkret. Yang ketiga, mungkin saran saja barangkali bisa ditambah suatu perbandingan dengan pelaksanaan hal serupa yang terjadi di luar negeri yang mungkin sudah baik dan bisa dicontoh dilaksanakan di Indonesia. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya. Baik, merespon pertanyaan dari penguji eksternal terkait tadi pertanyaan yang pertama, perlindungan hukum seperti apa yang diharapkan. Jadi terhadap ketidakmampuan regulasi terkait peraturan lelang yang selama ini masih mengacu ke dalam vendor Rehman nomor 1908 Stat Blat 56, di mana di situ hanya 27 pasal yang dinyatakan berlaku, kemudian
13 efektif dan bahkan 9 sudah dihapuskan. Banyak aturan-aturan yang di dalam ketentuan vendor arrangement itu sendiri tidak dapat diakomodasikan atau tidak dapat dilaksanakan karena satu tadi dia terhadap vendor arrangement ini hanya diperkuat dengan baik itu peraturan Menteri Keuangan maupun keputusan Menteri Keuangan. Terakhir dengan keputusan Menteri Keuangan yang nomor 21306 PMK 06/2020 tertanggal 20 Desember 2020, di situ dijelaskan di dalam pasal 94 ayat 10 huruf A poin ke-7 dijelaskan bahwa di situ ada aturan-aturan tentang tata cara pelaksanaan lelang. Namun pada kenyataannya pelaksanaan lelang yang terjadi di Indonesia ini tidak berjalan sebagaimana aturan yang sudah ada. Ini dapat dibuktikan terhadap barang-barang eksekusi fidusia atas partai eksekusi yang seharusnya sebelum penerima fidusia menitipkan barang tersebut ke balai lelang. Dalam hal ini balai lelang kan hanya selaku perantara. Dia harus mengedepankan dulu terkait status objeknya tersebut. Apakah sudah posisinya clean and clear atau masih ada catatan perkara. Nah, apabila catatan perkara tersebut tidak juga diberitahukan di awal, maka akan terjadi permasalahan-permasalahan. Karena di dalam pasal 94 sendiri tidak diatur atau terdapat inkonsistensi terkait dengan aturan-aturan yang seharusnya sudah ada, yang harusnya sudah lebih dulu ada sebelum adanya pelaksanaan terhadap lelang objek dimaksud. Kemudian jika ditanya rekonstruksi konkretnya seperti apa? Rekonstruksi ya tadi kan seperti Pak penguji utarakan bahwa membangun kembali yang sudah ada menjadi lebih baik. Artinya terhadap ketentuan-ketentuan yang memang sudah ada kemudian diperbaiki dengan menambahkan regulasi yang memang di sini bertujuan untuk memberi kepastian serta perlindungan hukum terhadap pemenang lelang, peserta lelang yang akhirnya menjadi objek lelang. Karena dalam hal ini balai lelang hanya mengedepankan prinsip atau barang yang dilelang dalam status keadaan as is. Padahal as is di sini tidak menyangkut termasuk ke dalam legalitas formil, hanya kondisi fisik pada saat kendaraan objek lelang tersebut dilaksanakan. Permasalahan baru terjadi manakala ketika sudah barang objek tersebut sudah dimenangkan, di situ terjadi proses peralihan hak, baru diketahui terdapat catatan perkara sebagaimana tadi dijelaskan, baik itu ada perkara perampasan, pencurian, penggelapan yang berimplikasi pidana. Padahal kalau kita mengacu ke dalam pasal 1155 KUH Perdata, di situ dijelaskan bahwa pembeli adalah orang yang beritikat baik, oleh karenanya dilindungi oleh undang-undang. Dia tunduk pada aturan lelang. Di satu sisi debit kreditur tunduk pada undang-undang jaminan fidusia, kemudian pelaksana lelang dalam hal ini pejabat lelang tunduk pada vendor arrangement. Oleh karenanya tidak akan ketemu apabila tidak dilakukan secara parsial terhadap undang-undang tersebut. Terus masukan yang ketiga, perbandingan serupa, Provendus lupa mengutarakan pada saat kita studi banding ke Maastricht University yang dipimpin oleh Ibu Kaprodi, Profesor Dr. Harti Winingsih, di situ ada dijelaskan apabila di negara Belanda dengan mengacu sistem lelang yang bernama Dutch auction, dijelaskan bahwa pelaksanaan lelang di negara Belanda itu tidak lagi bersumber seperti halnya parat eksekusi, melainkan sudah penyerahan secara sukarela yang dilakukan oleh kreditur. Apabila dirasa sudah tidak mampu, maka negara mengambil alih tanpa harus ada permasalahan-permasalahan yang terjadi. Demikian Pak penguji. Mohon izin boleh menambah? Boleh Pak. Silahkan, monggo Pak. Baik, apabila kembali kepada judul, maka perlindungan hukum ini tidak, walaupun belakangnya berimplikasi pidana, ini adalah suatu perlindungan kepada suatu kerugian
pemenang lelang. Tadi sudah sampaikan oleh Prof. Redus bahwa sedangkan KUH Perdata bahwa pembeli yang beritikat baik adalah sudah dilindungi. Apakah pelindungan seperti itu masih kurang? Tetapi kalau tadi disampaikan adanya suatu barang yang belum clear and clean atau mungkin masih ada catatan-catatan dan pada saat akan lelang tidak diberitahukan, maka saya kira di sini kepada pihak-pihak pelelang inilah yang mungkin bisa dilakukan suatu tindakan hukum, baik itu mungkin pidana atau mungkin perdata. Nah, yang di sini apakah saya tanyakan lagi, apakah kita dalam KUHP itu perlindungan hukum etikat baik masih kurang karena memang berimplikasi pidana, tetapi mungkin kalau memang ternyata pemenang lelang ini dirugikan karena adanya suatu hal-hal yang tadi sembunyikan belum clear and clean sudah tidak diinformasikan, maka saya kira yang bersalah adalah bukan pihak pemenang lelang yang menanggung, tapi adalah pelaku lelang. Nah, oleh karena itu saya kira tadi saya sampaikan kaitannya dengan etika baik apa ini masih kurang atau masih perlu di suatu rumus-rumus dirumuskan dalam undang-undang yang mengatur masalah lelang ini. Terima kasih. Baik, 1 menit saja, saudara. Baik. Jadi terkait korelasinya dengan pasal 115 KUH Perdata, seperti tadi penguji sampaikan bahwa yang bersalah di dalam hal ini adalah pelaku lelang. Ini yang menjadi momok dalam artian ya memang itu yang terjadi. Artinya pembeli lelang sudah tunduk pada aturan dengan segala aturan yang sudah ada, namun pada saat terjadi permasalahan balai lelang dalam hal ini lepas tangan sehingga pelaksanaan lelang itu sendiri berjalan tidak fair kalau setelah dilakukan penelitian. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Dr. Haji Amerianto, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Magister Hukum dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Izinkan saya Bapak Dr. Amerianto, kami akan melanjutkan ujian disertasi ini. Ya, terima kasih Pak Ketua Tim Penguji beserta anggota dan Profesor bahwa selamat untuk Profesor dan juga sampai akhir mudah-mudahan berjalan dengan lancar, dan saya mohon izin mendahului meninggalkan sidang yang mulia ini untuk melanjutkan pekerjaan lainnya. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penguji berikutnya, penguji dari dalam Universitas 11 Maret, saya berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Muhammad Rustam Haji, SH.M.A. Silakan. Terima kasih Prof. Jamal selaku pemimpin sidang. Saudara Prof. Hendus, ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Silakan nanti saudara jawab dengan mantap begitu, nggih. Yang pertama berkenaan dengan rekonstruksi. Rekonstruksi itu tentu saja berkaitan dengan pembaruan hukum. Ada reorientasi, reformasi, dan reformulasi. Di paparan saudara sudah ada beberapa reformulasi yang disampaikan. Sangat bagus. Hanya saja saya ingin konfirmasi yang pertama, apakah kemudian ketika ada reformulasi yang baru bahwa tidak hanya secara fisik yang harus disampaikan, tapi juga ada kewajiban memberikan transparansi informasi mengenai catatan perkara. Pertanyaan saya, kalau pertanyaan berkenaan dengan catatan perkara, tentu saja yang namanya perkara itu belum inkrah van guisde. Ada yang sudah inkrah, ada yang belum. Kalau yang belum tentu saja ada asas praduga tidak bersalah. Bagaimana saudara Prof. Hendus menjelaskan kepada saya berkenaan dengan adanya catatan perkara. Di satu sisi ada asas praduga tidak bersalah, di sisi yang lain tentu saja catatan perkara ini akan memberikan pertimbangan secara ekonomis yang tidak menguntungkan. Karena misalnya Richard A. Foster ada Economic Analysis of Law, dia mengatakan kalau tujuannya lelang segera laku, kalau ada catatan perkaranya tentu akan cost and benefitnya akan berbeda. Itu yang pertama.
Jadi berkenaan dengan catatan perkara dikaitkan dengan asas praduga tidak bersalah. Yang kedua, pertanyaan saya berkenaan dengan apa yang kemudian bisa dijelaskan kepada saya dan audiens bahwa sebenarnya apakah ada kewajiban dari balai lelang berkenaan dengan segala macam komoditas yang dilelang itu harus clean and clear, atau memang balai lelang itu tidak mensyaratkan itu? Kalau clear and clean ini tidak menjadi syarat, bagaimana dengan pasal 55 KUHP deal naming ketika kemudian memang ada anasir pidana atau implikasi pidana ketika balai lelang itu secara sembrono begitu ya, tidak berhati-hati, tidak menenggang pasal 55 KUHP yang kemudian bisa memperluas dapat dipidananya seorang atau suatu entitas bisnis. Silakan. Baik, terhadap pertanyaan dari Pak Dr. Muhammad Rustamaji, Provendus merespon satu terkait tadi reformulasi yang sudah ada, yaitu terkait adanya catatan perkara dikaitkan dengan asas presumption of innocence atau praduga tak bersalah. Di sini catatan perkara yang dimaksud adalah catatan perkara yang belum memiliki kekuatan hukum atau inkrah van gewisde. Artinya seharusnya terhadap perkara tersebut masih berjalan kaitannya, yaitu tadi sebelum dilaksanakan pelaksanaan lelang harus benar-benar dilakukan atau dicek dari cek, karena aturannya yang di dalam Permen Q 213 itu sudah jelas di dalam pasal 94, yaitu berupa melampirkan beberapa persyaratan, baik itu dokumen asli, kemudian ada atau tidaknya catatan perkara. Namun pada kenyataannya di lapangan hal tersebut seringkali dilanggar oleh balai lelang. Jadi kaitan dengan sistem praduga tak bersalah yang ada ini tidak dimunculkan terhadap perkara apa yang sedang dialami, apa yang ada terikat pada objek tersebut. Jadi hanya berlindung di balik kalimat as is, apa adanya. Nah, jadi kan kita bertanya-tanya, kalimat as is ini kan hanya menyangkut terhadap objek fisiknya saja. Ketika itu menyangkut ke dalam legalitas formil, baru diketahui di kemudian hari. Nah, inilah yang tadi Provendus kedepankan, yaitu catatan perkara itu baru diketahui di kemudian hari. Kemudian merespon pertanyaan yang kedua, apakah ada kaitannya balai lelang harus clean and clear? Kalau mengacu ke dalam aturan lelang, kalimat clean and clear ini harus dikedepankan. Karena apa? Tidak mungkin jika di suatu benda tidak bergerak ada hak tanggungan di situ, kemudian hak tanggungan itu tetap dilaksanakan, misalnya sita eksekusi. Nah, terkait hal-hal tersebut ini akan menjadi PR di kemudian hari. Begitupun juga terkait dengan sertifikat jaminan fidusia yang memiliki asas di situ bahwa apabila adanya sertifikat jaminan fidusia dengan ilah-ilah yang demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, artinya di situ tidak ada lagi kewajiban untuk melalui gugatan pengadilan. Itu sifatnya sudah memaksa, karena sita eksekutorial itu mempunyai konsekuensi hukum. Kemudian kaitan dengan pasal 55 atau deal naming atau penyertaan terhadap implikasi pidana ini, orang yang kembali lagi kepada pembeli yang beritikat baik, oleh karenanya dilindungi oleh hukum. Maka terhadap pasal 55 apabila dengan telah melampaui persyaratan yang memang sudah dilaksanakan itu, maka terhadap pasal 55 itu dapat dikesampingkan. Demikian, Bro. Baik, terima kasih atas respon dan jawabannya. Memang kemudian sepanjang selain pasal 55 tentu saja Bapak bisa mengingat kembali pasal 50 KUHP. Kalau memang balai lelang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan undang-undang, tentu tidak dapat dipidana.
Demikian Prof. Jamal atas waktunya. Selamat untuk Pak Andi Khairul Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Waktunya pas. Ini karena doanya Pak Andi Khairul ini kuat, jadi tepat waktunya selesai. Nanti mungkin juga ada yang sebelum waktunya sudah cukup begitu. Baik, saya lanjutkan dengan penguji berikutnya, Dr. Anjar Sri Cipto Rukmi Nugrahedi. Silakan. Ya, terima kasih Prof. Jamal. Promovendus sudah siap? Siap. Oke. Saya tertarik dengan judul saudara ya, yang lokasinya adalah di Balai Lelang Swasta, di mana rumusan masalahnya menyatakan belum ada pelindungan hukum gitu ya untuk pemenang lelangnya. Nah, kalau untuk yang balai atau kantor lelang negara bagaimana? Nah, terkait dengan adanya di Balai Lelang Negara, sistem aturannya sudah berbeda. Artinya terhadap Balai Lelang Negara tersebut dia sudah dijelaskan di awal apabila misal ada lelang barang hasil perampasan tindak pidana korupsi, di situ sudah dijelaskan bahwa kelengkapan dokumen ditulis tidak ada. Nah, itu sudah lain aturan mainnya. Sementara kalau di Balai Lelang itu dijelaskan dokumen seperti halnya bukti kepemilikan ada, tapi tidak mencakup catatan perkara. Seperti itu, Bro. Oke, ini saya tanyakan karena yang saudara Promovendus rekonstruksi itu adalah mulai dari undang-undang jaminan fidusianya, yang berarti kan itu juga berlaku di kantor lelang negara, kemudian juga di peraturan menterinya. Nah, kenapa untuk peraturan yang sama tapi ternyata kok berbeda antara balai lelang swasta dan di kantor lelang negara untuk implementasinya? Nah, yang Promovendus kedepankan di sini hanya barang yang berasal dari eksekusi fidusia, yaitu yang berasal dari parate eksekusi. Artinya dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 17 PUU 2019 itu ditegaskan bahwa terkait parate eksekusi itu hanya sebuah pilihan. Artinya apabila ada penyerahan secara sukarela daripada debitur kepada kreditur, daripada pemberi fidusia kepada penerima fidusia, maka tidak ada alasan untuk atau tidak ada permasalahan untuk menjual langsung, baik itu di bawah tangan atau melalui perantaraan balai lelang. Nah, kalau yang di balai lelang negara ini kan ada tahapan proses, artinya penjualan barang tersebut berdasarkan putusan pengadilan, di mana kekuatan putusan pengadilan lebih tinggi kedudukannya daripada seperti halnya sertifikat fidusia maupun hak tanggungan. Karena hak tanggungan seperti halnya tidak bergerak itu hanya mempunyai hubungan hukum antara debitur dan kreditur, tapi terhadap pemenang lelang yang baru ini tidak bisa dikaitkan seperti itu, Bro. Oke. Tadi dikatakan juga bahwa balai lelang swasta itu sering melanggar gitu ya. Nah, ini sebetulnya isu hukumnya atau masalahnya itu levelnya ada di substansi dari perundang-undangannya, atau mungkin di strukturnya, atau mungkin di budaya hukumnya yang merupakan dari perbuatan dari para pelaksana atau penegak hukumnya. Kalau berbicara tadi di substansinya sudah jelas, ada aturan yang mengikat, normanya sebenarnya sudah ada. Kemudian di strukturnya juga sudah dikedepankan, tapi budaya, mungkin kita kembali ke budaya, apakah di para pemangku kepentingan di sini atau dalam hal ini pejabat lelang, karena pejabat lelang ini sendiri tidak hanya orang yang berkedudukan dari KPKNL, orang yang memiliki atau sudah menempuh pendidikan terhadap pelaksanaan lelang bisa menjadi juru lelang. Nah, mungkin kurangnya pemahaman seperti itu. Oke, berarti di budaya hukumnya, budaya hukum internalnya ya. Nah, pertanyaan saya, kalau memang masalahnya itu di budaya hukum internal, mengapa yang direkonstruksi di substansinya? Nah, mengacu kepada tadi budaya hukumnya ini kan sebenarnya sudah menjadi suatu kebiasaan. Kenapa juga kenapa substansinya sudah jelas, ada aturannya mengikat, tapi karena tidak adanya sanksi tegas yang mengatur untuk itu, sehingga budaya hukumnya ini tetap melaksanakan pelanggaran atau tidak melaksanakan atau tidak mematuhi substansinya tadi, Bro. Seharusnya berarti ada rekonstruksi untuk penambahan sanksi. Ya. Sudah diusulkankah? Ada, tapi tidak saya tuangkan tadi terhadap diberikan sanksi baik itu terhadap pejabat lelang maupun
pelaksanaan lelang, dalam hal ini balai lelang, seperti itu. Oke, kalau memang belum ada, monggo bisa ditambahkan. Seperti tadi yang disampaikan penguji sebelum saya, dia mempertanyakan peran dari balai lelangnya sendiri, yang seharusnya kan dia juga ikut menanggung dan bahkan dia bisa dituntut sebagai delnaming atau penyertaan. Itu nggih. Oke, dari saya mekaten Prof. Jamal, Ketua Penguji, saya tidak menghabiskan waktu. Matur nuwun atas kesempatannya. Baik, terima kasih Ibu Anjar. Saya lanjutkan dengan penguji berikutnya, Profesor Dr. Yudo Taruno Muryanto. Silakan, Prof. Terima kasih Prof. Jamal. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat saudara Prof. Vendus yang pagi ini sudah berada di mimbar. Tapi nanti saya yakin sebentar lagi mungkin raut mukanya akan berbeda. Tapi ini tekan dulu tidak apa-apa. Seperti kita ketahui bahwa sebenarnya kalau fungsi lelang itu kan ada 3, memenuhi kebutuhan penjualan lelang yang diadakan menurut peraturan undang-undangan, kemudian menegakkan atau melaksanakan putusan pengadilan, yang ketiga dalam konteks memenuhi kebutuhan dalam dunia usaha. Kalau bicara di dalam paret eksekusi, sebenarnya kan paret eksekusi itu kan kewenangan kreditur untuk menjadikan benda yang dijaminkan atau dalam penguasaan itu bisa dilakukan eksekusi karena memang dijamin oleh undang-undang dalam konteks di fidusia. Tadi melanjutkan dari penanya sebelumnya bahwa ada transparansi yang seharusnya dilakukan oleh pelaku lelang atau pihak menyelenggarakan lelang. Saya menanyakan, kalau transparansi itu dilakukan, bagaimana bentuknya, lalu konsekuensinya apa? Kita tahu kewajiban atau salah satu kewajiban penjual dalam konteks yang menyelenggarakan lelang adalah menanggung cacat tersembunyi. Tadi dicontohkan kalau di KPK rampasan itu jelas, masyarakat juga belinya jelas. Tapi kalau di dalam fidusia ketika barang itu ditarik, nah ini transparansinya seperti apa? Tentu penjual atau yang melakukan tidak mau rugi. Ya. Monggo, silakan. Baik, terhadap pertanyaan Profesor Dr. Yudo Taruno, Novendus mencoba merespon seperti ini. Terkait tadi diutarakan di situ bagaimana kekuatan para eksekusinya, transparansi seperti apa yang dikedepankan. Nah, mengacu kepada putusan MK PUU nomor 2019 di situ diutarakan bahwa terhadap para eksekusi ini hanya sebuah pilihan. Artinya barang-barang yang memang menjadi objek tanggungan wajib dilakukan wajib daftarkan sertifikat fidusianya. Yang terjadi permasalahan di sini adalah terkait pendaftaran fidusianya ini banyak perusahaan pembiayaan hanya sekedar mengedepankan cover note. Artinya cover note ini dia tidak transparansi ketika dicek ke Dirjen AHU, di situ terhadap nomor sertifikat fidusia itu tidak diketemukan. Maka kedudukan untuk melakukan penarikan atau penjualan langsung ini akan mengalami kesulitan. Seperti halnya gross akta, kedudukannya sama antara sertifikat fidusia dengan gross akta yang sebenarnya sama-sama tujuannya untuk pelunasan hutang didahulukan atau kreditur konkuren, tapi dengan cara-cara yang salah. Nah, di sini akan terjadi permasalahan ketika barang parate eksekusi itu diambil, kemudian dalam hal ini pemberi fidusia melakukan laporan karena artinya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, tidak ada penyerahan secara sukarela daripada kreditur. Nah, ini yang menjadi suatu permasalahan. Harusnya kalau kita mengacu ke dalam undang-undang fidusia, di dalam pasal 36 UJF itu jelas dikatakan, di pada pasal 15 itu jelas dikatakan wajib menyerahkan tanpa terkecuali.
Nah, kalau sudah terjadi wan prestasi sebagaimana klausula yang sudah ditandatangani, artinya tunduk dengan aturan yang sudah ada lagi tanpa harus kita mencari-cari kelemahan-kelemahannya. Seperti itu, Prof. Ya, terima kasih. Karena waktunya sudah habis, saya serahkan kepada Prof. Jamal. Prof. Yudo, saya lanjutkan dengan penguji berikutnya, Profesor Dr. Hartiwiningsih. Silakan, Prof. Ya. Baik, terima kasih Bapak Rektor selaku pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan sidang Bapak Rektor dan seluruh tim penguji, kemudian yang saya hormati tamu undangan, dan yang berbahagia Saudara Promovendus Andi Khairul Sofyan. Yang pertama saya ucapkan selamat dulu Pak Andi, sudah sampai pada akhirnya sampai di tahapan ujian yang sangat membanggakan. Semoga nanti selesai dengan lancar dan sukses. Amin. Mungkin Ibu akan minta penjelasan saja berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan. Salah satu pendekatan yang digunakan oleh penelitian ini adalah pendekatan social-legal research. Nah, di sini penelitiannya spesifikasinya adalah yuridis sosiologis, kemudian dengan pendekatan socio-legal research, dan kemudian sifatnya adalah deskriptif. Nah, dengan pendekatan socio-legal research ini, tentu penelitian yang dilakukan ini menggunakan pisau analisis atau pendekatan-pendekatan dengan ilmu-ilmu sosial yang lain. Nah, di sini yang ingin Ibu tanyakan adalah ilmu-ilmu sosial yang lain yang mana yang digunakan oleh Promovendus untuk menganalisis dua rumusan masalah, dan kontribusi apa yang didapatkan dari pendekatan dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial yang lain tadi. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaan Profesor Dr. Hartiwiningsih. Promovendus merespons sebagai berikut terkait tadi pendekatan-pendekatan atau metode penelitian yang dengan rumusan seperti apa. Di sini ada dengan pendekatan comparative law atau studi perbandingan, di mana Promovendus ini membandingkan suatu negara tentang bagaimana hal pelaksanaan lelang di suatu negara seperti halnya di Belanda dengan negara di Indonesia. Di sini terdapat perbedaan, ya, tapi sama-sama untuk mendapatkan hasil untuk pelunasan terhadap kreditur konkuren. Nah, terus terkait dengan sosial seperti apa di sini, yaitu juga salah satunya juga dengan studi wawancara atau lapangan yang didapatkan, kemudian hasil dari itu dituangkan ke dalam bagan atau tabel. Di sini berupa terkait dengan permasalahan-permasalahan atau isu apa yang ditemui pada saat dilakukan wawancara, atau permasalahan dengan apa solusinya terhadap permasalahan yang sudah ada tersebut. Demikian, Prof. Baik, tadi salah satu data yang paling penting dalam penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan socio-legal research tadi adalah data primer, gitu. Nah, bisa dijelaskan data kontribusi sumbangan data primer ini, wawancara dengan siapa saja, dan kira-kira kontribusi untuk mendukung lahirnya novelty itu hal-hal seperti apa saja? Dipersilahkan. Baik, terkait tadi data primer ini seperti halnya kan ada undang-undang dan
dan sumber hukum lainnya. Kemudian hasil wawancara itu menghasilkan bahwa terhadap hasil penelitian dari wawancara tersebut diharapkan Balai Lelang dalam hal ini selaku lembaga atau penyelenggara lelang tidak lagi mengedepan atau tunduk pada aturan yang memang sudah ada mengenai aturan lelang yang sudah diatur di dalam vendor agreement maupun yang belum diatur, akan tetapi di situ mempunyai penegasan, di mana penegasan-penegasan tersebut yang ditawarkan tadi oleh Provendus yaitu berupa integrated auction process system ini, kedudukan para stakeholder terkait dalam hal ini Balai Lelang, kemudian lembaga penjamin terhadap pembiayaannya, lembaga pembiayaan, kemudian dari kantor samsat setempatnya ini tidak ada lagi saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Artinya ketika barang-barang tersebut atau objek lelang tersebut memang lelang, ya udah, apabila sudah jelas ada pemenangnya maka tidak ada alasan untuk menyulitkan pemenang lelang, karena pemenang lelang ini sendiri tadi sudah tunduk pada aturan lelang yang sudah ada. Demikian, Prof. Ya, baik, terima kasih Bapak Promovendus, Bapak Andi Khairul Sofyan. Ya, sekali lagi selamat, dan saya kembalikan pada pimpinan sidang Bapak Rektor. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Hardiwiningsih. Saya menuju penguji berikutnya, Bapak Dr. Hari Purwadi. Silakan. Terima kasih pimpinan sidang Profesor Jamal Wimoho. Saudara Promovendus, saya cuma bertanya satu saja. Hukum itu melindungi kepentingan, gitu ya. Dan kepentingan di dalam hukum itu kadang-kadang harus tarik-menarik antara berbagai pihak yang menjadi adresat dari hukum itu. Nah, dalam soal lelang ini, kepentingan yang diutamakan yang menurut Anda tadi tidak seimbang, bahasa saya sendiri gitu. Apakah tidak cukup diberikan dalam peraturan perundang-undangan yang saat ini? Dan kalau Anda punya ide untuk pembaruan hukum atau perubahan hukum yang akan datang, bagaimana melindungi kepentingan pemenang lelang ini dalam hubungan yang lebih spesifik? Itu sebenarnya ada teori kepentingan yang berhubungan dengan hak sebenarnya, cuma memang nggak muncul di dalam disertasi ini. Bagaimana kepentingan itu dilindungi pada peraturan perundang-undangan yang akan Anda ubah itu? Silakan, itu aja. Baik, terkait tadi adanya adresat hukum atau yang menjadi suatu kewajiban di sini terkait yang diusulkan terhadap kenapa tidak dituangkan hanya ke dalam Perpu. Nah, kita mengacu tadi seperti bagaimana Prof. Indi sudah jelaskan terkait vendor agreement itu sudah bersifat absolut dan unjustice, artinya sudah ketinggalan dan usang, di mana sejak tahun 1908 sampai sekarang belum ada perubahan-perubahan dalam prolegnas yang terjadi, hanya tunduk pada keputusan Menteri Keuangan, peraturan Menteri Keuangan yang notabene terhadap aturan-aturan lelang memang diatur di bawah ketentuan Menteri Keuangan. Nah, ini yang kait kenapa tidak hanya cukup dituangkan ke dalam Perpu, melainkan harus dilakukan ke dalam perubahan amandemen undang-undang. Nah, ini yang menjadi isu utama agar pelaksanaan terkait aturan atau petunjuk teknis tentang lelang ini bersifat tidak hanya hukum yang dicita-citakan atau ius constituendum, seperti itu, Prof. Ya,
Saya kira cukup, saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Prof. Jamal, saya kira cukup. Baik, terima kasih Pak Hari Purwadi. Saya lanjutkan dengan penanya berikutnya, Profesor Dr. Pujiono, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Silakan, Prof. Baik, matur nuwun Prof. Jamal, Bapak Ibu yang saya hormati dan Promo Vendus yang berbahagia tentu ya. Saya melanjutkan pertanyaan dari Pak Hari bahwa salah satu alasan mengapa disertasi ini penting adalah sudah terjadi proses kalau dalam perdata itu kan jual beli dan di situ ada pembeli yang beritikat baik gitu ya. Pembeli beritikat baik dan pembeli beritikat baik itu kalau kemudian lelang ini sebagai institusi tidak kemudian dikonstruksikan secara normatif ada hukum yang melindungi terhadap kepentingan pembeli khususnya yang memiliki itikat baik ini tentu akan menjadi presiden yang tidak baik di kedepannya. Orang kemudian bisa jadi menjadi takut untuk kemudian bertransaksi melalui lelang. Nah, kira-kira bukan kira-kira teori apa sebenarnya yang ingin Anda, bukan ingin juga, teori apa yang Anda bangun untuk membangun sebuah rekonstruksi perlindungan hukum bagi pembeli agar pembeli ini bisa mendapatkan hak-haknya khususnya ketika kemudian dia menang lelang. Silahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaan Prof. Puji. Prof. Venda merespon teori yang dikedepankan oleh Prof. Vendus di sini yaitu teori sistem hukum. Ya, Prof. Vendus mengambil contoh teori yang dikedepankan atau yang diutarakan oleh Philippus M. Hadjon, di mana di situ perlindungan hukum merupakan suatu tindakan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyatnya, di mana menurut teori tersebut perlindungan hukum dibagi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum secara represif. Adapun perlindungan hukum secara preventif di sini mempunyai tujuan untuk mencegah adanya sengketa dengan penerapan prinsip kehati-hatian. Kemudian perlindungan hukum secara represif mempunyai tujuan untuk mencegah sengketa yang ada di masyarakat serta sengketa yang ada di peradilan. Maksud daripada teori ini jelas bahwa terhadap aturan yang sudah ada kaitannya dengan pembeli yang beretikat baik, kemudian supaya masyarakat tidak lagi takut dengan aturan yang sudah ada terkait pelaksanaan lelang, ini sudah dijawab, yaitu akan diberikan perlindungan yang sebagaimana diutarakan oleh Philippus M. Hadjon, yaitu preventif dan represif. Demikian, Prof. Baik, saya cukup, Prof. Saya ucapkan selamat pada Promo Vendus. Baik, jadi karena Prof. Pujiono ini co-promotornya, maka diskon 3 menit begitu ya. Baik, saya lanjutkan dengan penguji berikutnya, Profesor Dr. I Gusti Tut Rahmi Handayani. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Rektor dan seluruh anggota Dewan Penguji, tamu undangan, keluarga dan Promo Vendus yang berbahagia. Yang pertama tentu saya ucapkan selamat atas promosi ujian terbuka pada program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 11 Maret. Satu saja konfirmasi saya terhadap Promo Vendus ya. Semoga hari ini hari Jumat yang barokah, ujiannya barokah dan amin. Doanya ijabah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon dijawab singkat, Pak Insya Allah Pak Dr. Andi Hairul Sofyan. Dari disertasi saudara, salah satu invention atau rekomendasi yang saudara usulkan adalah rekonstruksi integrated function process system. Nah, tadi saudara sudah menyampaikan juga dan saya tahu bersama saudara melakukan research library ya di Maastricht dan Utrecht, Belanda.
Dan salah satu yang saudara lakukan di dalam disertasi ini adalah komparasi dengan UK dan Belanda. Saya fokus di Belanda. Apa kontribusi dari studi di Belanda, khususnya di Maastricht dan Utrecht, terhadap invention saudara, yaitu rekonstruksi integrated auction process system? Silahkan dijawab singkat saja. Baik, terhadap pertanyaan Profesor Dr. I Gusti Ayur Ketut Rahmi, kaitannya kontribusi setelah melakukan studi library research di Belanda, di situ diketemukan kalimat itu tadi, integrated auction process system ini kaitannya bahwa lelang yang ada di negara Belanda menggunakan sistem Dutch auction ini seyogyanya bisa diterapkan di negara Indonesia karena aturannya sebenarnya sama, cuman terkait penyerahan barang secara sukarela itu tidak ada unsur paksaan. Artinya untuk kesadaran hukum di negara komparatif itu, dia dengan sendirinya apabila sudah dinyatakan tidak mampu, dia akan menyerahkan tanpa ada embel-embel lain. Demikian, Prof. Baik, saya kira cukup Bapak Rektor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya mau menggunakan waktu sebagai penguji. Yang pertama, disertasi itu sebuah karya agung, utamanya bagi mahasiswa S3 yang akan selesai. Ada sebuah petunjuk-petunjuk bagi saudara. Disertasi ini ada nilai kebaruan atau novelty-nya. Apa saja yang saudara sampaikan di dalam disertasi ini terkait dengan kebaruan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mohon saudara untuk melakukan pendalaman kembali, cek kembali kata pengantar saudara, karena kalau kata pengantarnya itu keliru, nanti yang diantar enggak sampai tujuannya. Itu pasti. Silakan. Baik, kaitan dengan novelty atau pembaharuan hukum yang ada, seperti apa yang digagas oleh Promovendus di sini diketemukan, yaitu proses kepengurusan lanjutan terhadap objek lelang, di mana pada saat proses pengurusan lanjutan ternyata diketemukan permasalahan maupun catatan perkara, maka balai lelang atau pemohon lelang dalam hal ini sudah seyogyanya membantu proses yang dihadapi. Jadi konsepnya, meskipun objek lelang itu sudah laku terjual, balai lelang ini wajib ikut bertanggung jawab atas objek yang dimohonkan lelang, baik itu objek dari penerima fidusia maupun dari masyarakat biasa yang menginginkan penjualan melalui secara lelang. Demikian, Prof. Nah, untuk terkait tadi kata pengantar, mungkin ada kekeliruan, saya belum baca itu, Prof. Kelewat mungkin, Prof, bukan belum baca sih. Di mana di sini coba nanti saudara cek kembali di poin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini pasti nanti kalau kata pengantarnya seperti ini, pengantarnya nggak sampai di alamatnya begitu. Siap. Baik, Prof. Nanti saya koreksi lagi, Prof. Itu ya? Ya, siap. Saya yakin nanti kalau ke tempat saya ini sudah diperbaiki. Siap, kalau Prof. belum terpaksa walaupun jaksa saya tolak begitu. Siap, ya. Prof. Baik. Apakah Dewan Penguji ada yang ingin menambahkan pertanyaannya? Nampaknya sudah cukup. Silakan. Ujian terbuka promosi doktor diistirahatkan. Dewan Penguji meninggalkan ruang sidang untuk membahas hasil ujian transit. Promovendus dan tamu undangan tetap berada di ruangan.
March 11, 1976. It has 4 study programs, namely the Bachelor of Law study program, Master of Law, Master of Notary, and the Doctor of Law program, accredited nationally by BAN-PT and has been internationally accredited. The Faculty of Law, Universitas 11 Maret, is one of the best law faculties in Indonesia. The development of law faculties is projected to be in line with the best legal faculties in the world. In order to achieve an international reputation, the Faculty of Law, Universitas 11 Maret, launched a clear vision and mission in the fields of education, research, and community services. In order to build an international reputation, Faculty of Law Universitas 11 Maret launches a doctoral program to establish outstanding graduates. Faculty of Law Universitas 11 Maret has also produced distinguished alumni in various sectors, both nationally and internationally. Vision of the Doctor of Law program is to produce legal scientists who have excellence and competitiveness in the field of economic law and public policy law in the national and international order based on the noble values of national culture and Pancasila, the 5 principles. The doctoral program has a reputation as reference in the field of law by various domestic and foreign universities, including Utrecht University, Maastricht University, Groningen University, Leiden University, Curtin University, and Murdoch University in the activities of teaching, testing, researching, and mentoring. This is evidenced by various activities at the national and global levels, both by lecturers and students, including foreign guest lectures, joint research, joint publications, outbound and inbound, literature studies, summer courses, external examiners, reviewers of international journal index by Scopus, dissertation outcomes published in Scopus Index international journals, and cited by authors both domestically and internationally, as well as students' publications in international media, namely the Jakarta Post. International partnerships create extensive opportunities in terms of exchange, research collaboration, and community service. International collaboration provides a global perspective on learning to respond international challenges while still functioning in a national environment based on own potentials and local wisdom. To be a world-class university, Universitas 11 Maret has developed science and technology products at the national level, and the law doctoral program has made substantial and original contributions for a stronger international reputation. The Faculty of Law, Universitas 11 Maret, Integrity for Justice. Integrity for Justice. Faculty of Law Universitas 11 Maret was founded on March 11, 1976.
It has 4 study programs, namely the Bachelor of Law study program, Master of Law, Master of Notary, and the Doctor of Law program, accredited nationally by BAN PT and has been internationally accredited. The Faculty of Law, Universitas 11 Maret, is one of the best law faculties in Indonesia. The development of law faculties is projected to be in line with the best legal faculties in the world. In order to achieve an international reputation, the Faculty of Law, Universitas 11 Maret, launched a clear vision and mission in the fields of education, research, and community services. In order to build an international reputation, Faculty of Law Universitas 11 Maret launches a doctoral program to establish outstanding graduates. Faculty of Law Universitas 11 Maret has also produced distinguished alumni in various sectors, both nationally and internationally. Vision of the Doctor of Law program is to produce legal scientists who have excellence and competitiveness in the field of economic law and public policy law in the national and international order based on the noble values of national culture and Pancasila, the 5 principles. The doctoral program has a reputation as reference in the field of law by various domestic and foreign universities, including Utrecht University, Maastricht University, Groningen University, Leiden University, Curtin University, and Murdoch University in the activities of teaching, testing, researching, and mentoring. This is evidenced by various activities at the national and global levels, both by lecturers and students, including foreign guest lectures, joint research, joint publications, outbound and inbound, literature studies, summer courses, external examiners, reviewers of international journal index by Scopus, dissertation outcomes published in Scopus Index international journals, and cited by authors both domestically and internationally, as well as students' publications in international media, namely the Jakarta Post. International partnerships create extensive opportunities in terms of exchange, research collaboration, and community service. International collaboration provides a global perspective on learning to respond international challenges while still functioning in a national environment based on own potentials and local wisdom. World-class university, Universitas 11 Maret has developed science and technology products at the national level, and the law doctoral program has made substantial and original contributions for a stronger international reputation. The Faculty of Law, Universitas 11 Maret, Integrity for Justice. Integrity for justice.
Istirahat dinyatakan selesai. Promovendus menempatkan diri. Dewan penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pengumuman hasil ujian dan penyerahan hasil yudisium oleh Ketua Dewan Penguji. Sidang dibuka kembali untuk menyampaikan hasil ujian terbuka berdasarkan prestasi yang saudara raih selama ini dan berdasarkan hasil ujian promosi Doktor Ilmu Hukum, maka saudara dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Dengan indeks prestasi kumulatif 3,83 dan masa studi 4 tahun 9 bulan. Perlu kami sampaikan bahwa saudara Dr. Andi Khairul Sofyan adalah doktor yang ke-1006 yang diluluskan oleh Universitas 11 Maret dan doktor yang ke-231 dari program studi S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNS. Dipersilakan kepada saudara Dr. Andi Khairul Sofyan ke depan untuk menerima yudisium. Pesan promotor Profesor Dr. Hari Purwadi, Sarjana Hukum Magister Humaniora. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin mewakili atau ditunjuk oleh para promotor, terutama Profesor Dr. Jamal Wibowo dan Profesor Dr. Pujiono untuk menyampaikan ucapan selamat dan pesan terbaik bagi Promovendus. Kami sebagai promotor dan kopromotor merasa bangga dengan keberhasilan saudara Andi Sofyan menyelesaikan studi program doktor hukum di Fakultas Hukum Universitas 11 Maret. Seperti yang sering diungkapkan sebagai satu Nobel bagi yang bersangkutan karena telah berhasil meraih gelar tertinggi di dalam pendidikan hukum. Dan sudah barang tentu merupakan satu kebanggaan juga bagi institusi kejaksaan yang telah berhasil tidak sia-sia memberikan izin bagi saudara Andi untuk studi S3 di
Universitas 11 Maret, tapi juga memberi harapan bagi kejaksaan untuk lebih memberikan refleksi pada proses-proses internal ataupun eksternal yang merefleksikan standar yang lebih tinggi. Saudara Provendus telah menyelesaikan dengan baik selama 4 tahun 9 bulan, termasuk studi yang rata-rata banyak dicapai oleh para mahasiswa, tidak terlalu lama juga tidak terlalu cepat gitu ya, sedang-sedang saja, dan itu berproses dengan sangat baik dan menunjukkan sebagai mahasiswa yang bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya sebagai mahasiswa. Setelah berhasil menyelesaikan program doktor bukan berarti bahwa proses-proses untuk belajar dan proses-proses untuk berkarya sudah berhenti. Kami para pembimbing dan bahkan juga institusi sudah barang tentu Anda bisa melanjutkan inovasi yang merefleksikan standar akademik yang lebih tinggi, ya. Dan itu sudah barang tentu akan memberikan benefit tidak saja bagi ilmu hukum, tapi juga bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, penelitian, pengembangan keilmuan, dan apapun bentuk kontribusi bagi ilmu hukum dan pembangunan hukum tetap harus menjadi penekanan bagi kerja saudara Andi Sofyan setelah kembali ke institusi kejaksaan. Saya kira itu saja. Selamat bagi saudara Andi Sofyan, juga bagi keluarga yang telah lama mungkin banyak hal tersita karena sang suami, terutama bagi istri, dan juga sebagai bapak bagi anak-anaknya, atas waktu yang dihabiskan selama menempuh kuliah di program Doktor Ilmu Hukum Universitas 11 Maret. Semoga atas jerih payah dan usaha-usaha yang tidak ringan selama proses studi memberikan arti yang besar bagi pekerjaannya, bagi profesinya, bagi keluarganya di masa yang akan datang. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan mewakili Prof. Jamal dan Prof. Pujiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian terbuka promosi doktor program studi S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Saudara Andi Khairul Sofyan selesai, ditutup oleh Ketua Dewan Penguji. Sebelum sidang saya tutup, saya atas nama pribadi dan atas nama pimpinan Universitas 11 Maret mengucapkan selamat kepada Dr. Andi Khairul Sofyan atas keberhasilan yang saudara raih dengan berjuang amat panjang selama ini. Institusi saudara, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, sangat mengharapkan kiprah saudara ke depan dalam memperkuat Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kepada segenap keluarga kami ucapkan selamat atas keberhasilan ini. Saya yakin semua ini berkat doa dan dorongan dari seluruh keluarga. Kepada tamu-tamu VVIP antara lain Ibu Rini Hartati, Sarjana Hukum Magister Hukum, Koordinator pada Jampidum Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang sebentar lagi dilantik sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Silakan berdiri, Bu. Nah, kalau mau prasyukuran juga bisa di sini. Kemudian Bapak Dr. Andes Joko Yuhono, Magister Hukum, Kepala Bidang
benda sitaan dan barang rampasan di Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung, Pak Joko. Wah, terima kasih Pak Joko. Kalau mau syukuran juga boleh Pak Joko di sini. Kepada Bapak Insinyur Wiri Atmoko Magister Teknik, terima kasih atas kehadirannya, termasuk sahabat saya, Dr. Hetifah Saifuddin, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Wah, ini masih perjalanan dinas untuk menemui para calon pemilih di Dapil 6. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara. Kepada hadirin, kami juga mengucapkan terima kasih atas perhatian untuk mengikuti seluruh rangkaian acara sidang promosi pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan atas kebaikan Bapak Ibu semua. Dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, ujian terbuka promosi doktor pada program studi S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNS atas nama Saudara Andi Khairul Sofyan, Jumat 13 Oktober 2023, saya nyatakan resmi ditutup. Sebelum ucapan selamat, dipersilahkan tim penguji beserta Dr. Andi Khairul Sofyan untuk berfoto bersama di depan meja sidang. Untuk selanjutnya dipersilahkan Dr. Andi Khairul Sofyan beserta keluarga dimohon menempatkan diri untuk menerima ucapan selamat. Ucapan selamat diawali oleh tim penguji dan tamu undangan. Hadirin yang kami hormati, dengan selesainya ucapan selamat, maka selesailah seluruh rangkaian ujian terbuka promosi doktor program studi S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Saudara Andi Khairul Sofyan. Sekian atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.